lagi bareng saya Dewa, tim Lombok Experience. Dalam episode kali ini kita nggak room tour, kita nggak destinasi ya, maksudnya bahas tentang destinasi. Cuma kita bahas tempat atau spot untuk prawedding di Lombok. Kali ini kita ada klien, kebetulan teman juga, dengan konsep menggunakan VW di lokasinya di Malimbu 1. Jadi Malimbu 1 ini letaknya di Lombok Utara ya. Ini kayak bukit Malimbu 1. Nah, jadi di sini rencananya konsep kami akan menggunakan VW ini, pasangannya mungkin dari sana start, nanti jalan ke turunan sana. Jadi kita akan menggunakan drone juga di sini. Ayo, mau lihat? 1, 2, 3, tahan. Lihat sini, Wen. Iya. Tahan. Oke. Jadi gimana? Oke, tadi kita pose kayak dia baru keluar dari mobil ya. Jadi calon klien ini, maksudnya klien ini, jadi kayak buka pintu itu deh. Pose. Mantap. Kayak begini itu. Yang lihat. Kalian nih kepalanya. Jadi kita ngambil objek di sana itu ada bukitnya. Nah, jadi kita ngambil laut dan bukit. Jadi di sini dia kayak ngobrol lagi di mobil gitu loh. Ini konsepnya vintage summer ya. Jadi kita menggabungkan antara vintage dengan liburan atau summer lah. Mungkin gitu. Kita next ke mantap. Traveler, ini spot kedua, ini spot favorit saya sebenarnya. Ini ada di vlog kedua kami di Lombok Experience. Spot kedua ini yaitu di Pantai Kluwi ya, dekat Jiva Kluwi. Jadi lokasinya di Lombok Utara. Oke, kita di sini masih sama, masih memakai konsep VW. Cuma bedanya kita akan menggunakan anjing. Jadi kita akan menggunakan anjing. Sin, anjing apa namanya, Sin? Rasa apa namanya anjing ini? Hah? Fresh. Oh, French Bulldog. Jadi ini nih. Ini anjing ini akan kita pakai untuk sebagai properti prewedding kali ini. Pakai kalung dan yang lain-lain. Ya, ini nanti akan diriasin lebih ganteng dari kameramen kami. Ya, ya ini Anjingnya rasis enggak? anjingnya rasis. Enggak. Enggak senang sini aja, Pak. Anjingnya kayaknya begitu kalau minum dulu. Pakai kacamata enggak? Ada tai sapi. Kacamata enggak ada yang? Nanti kita pakai, coba lihat. Oke, kita mau photoshoot dulu. Ayo, lihat gimana proses kami. Foto ya. Nah, itu udah bagus. Dia bilang, "Woi, woi." Apa dia ngeliat sini jadinya? Jadi ini pawangnya. Tuh, anjingnya nurut loh, dipanggil sama dia yang punya. Boy, boy. Lagi sin, panggil. Lagi panggil. Tuh, dia langsung lihat ke kamera. Jadi gayanya gimana, Thomas? Jadi nanti si cewek tuh begini. Nah, terus kesima lihat Mas Ecaknya kayak gitu. Nah, mungkin seperti itulah bayangannya. Jadi selain kita memoto, kita harus bisa mengarahkan talent, yaitu pose. Ilmunya Bukan yang paling rambu-rambu ya? lain itu.
arah rambu-rambu. Nggak ngerti. Nah, gitu benar. Jangan lihat bunganya, lihat anunya. Iya. Ya, sip. Iya, tahan. Yes, keren. Oke teman-teman traveler, photoshoot prewedding untuk sesi pertama ini sudah selesai. Yang lokasinya tadi kita di Bukit Malimbu dan di Pantai Kelui. Kita akan ada sesi selanjutnya, mungkin teman-teman bisa mengikuti vlog ini seterusnya ya. Jadi ini sesi kedua kita sore, kita ngambil untuk sunsetnya, masih dengan klien yang sama. Oke, nanti what's up traveler. Ini sesi kedua kami foto, lokasinya di Pantai Selong Blana. Jadi pantai ini identik dengan pasir putih dan halus. Paling poin di sini paling bagusnya itu dia resapan airnya agak lama ya, jadi kayak cermin gitu. Jadi kalau orang foto di pantainya. Jadi kali ini kita sesi kedua akan melakukan foto di sana. Kebetulan tadi hujan ya, tadi di Kota Mataram hujan gitu. Nah di sini nggak hujan. Jadi untuk bulan-bulan ini ya mungkin masih jarang, untuk kedepannya mungkin akan sering hujan. Oke, lihat keseruan kami moto dan proses kami. Yuk. Jadi kita rebutan teman. 1, 2, 3. Masa jalan biaran aja ya. Gimana? Iya deh, mau anu soalnya. Mau anu. Lagi fokus ke mana ya? Berburu momen guys. Si Dewa. Oh, dia berlari sangat kencang kali ini. Lihat saja langkah kakinya guys. This is Dewa. Bro, manual. Aduh, lumayan capek barusan, kita kejar-kejaran foto sama kerbau. Sebenarnya tadi itu bisa diberhentikan untuk sama jalan yuk. Sebenarnya tadi bisa diberhentikan kerbaunya, tapi kita harus membayar ekstra ya tadi itu ya. Berapa tadi Kit? Sekitar 100.000 lah. Ya, jadi kita bisa berhentiin kerbaunya sekitar 100.000. Jadi ya lumayan lah untuk berapa menit kan, biar dapat momennya. Private session. Iya, private soalnya kan dia kalau nggak gitu udah jalan terus. Jadi emang di sini sudah komersil ya. Jadi emang orang di sini sudah mengerti gimana Karbo ini bisa jadi artisnya di sini. Oke, photoshoot hari ini di sesi kedua, lokasi di Selong Blana di daerah Kuta, Mandalika, Lombok Tengah. Selesai ya. Jadi kita mulai dengan refleksi air di pantai Selong Blana dengan pasirnya yang putih. Terus yang kedua kita dapat momen yang langka banget, yaitu momen kerbau yang lewat. Jadi momen kerbau yang lewatnya emang benar-benar nggak bisa diprediksi. Jadi kapan gembalanya lewat ya udah lewat. Jadi kadang kita harus nunggu momen ini ya. Jadi kita juga tadi bisa berhentikan juga untuk kerbaunya ya, kurang lebih kita bayar juga untuk itu karena mereka sudah komersil seperti tadi yang saya bilang itu ya, sekitar 150.000 lah. 100.000 sorry untuk itu. Selain di sini kita juga akan ada foto session di sesi ketiga, yaitu di Pura Kaweri. Nah itu konsepnya adat Bali, itu mau hari Sabtu ya, jadi bukan hari ini, keesokannya kita akan persiapkan itu ya, kita juga datangnya akan pagi-pagi banget. Jadi kalian harus ikut terus di mana Pura Kaweri itu loh. Bagus banget untuk adat Bali. Oke, nonton terus vlognya Lomba Experience. Sampai jumpa di session selanjutnya. Kunci. Oke, what's up traveler? Balik lagi bareng saya Dewa, tim Lomba Experience. Episode kali ini saya berada di Taman Sari Alam Gandari, atau biasa sebut Pura Kaweri. Kali ini di episode ini kita akan photoshoot dengan tema Bali Klasik.
Tapi kalau saya lihat semi klasik ya, karena udah agak riasannya agak modern. Jadi lokasi Taman Alam Gandari ini, Taman Sari Alam Gandari ya. Jadi dia berada di Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Narmada. Jadi di sini tempatnya bagus ya, asri, banyak sawah-sawah. Terus di sini view-viewnya lebih tertata ya, lebih ke alam lah ya. Jadi kalau untuk Bali klasik itu kan kita ngambilnya ke alam sama ke bangunan-bangunan tua. Cuma kalau konsep kali ini kita banyak ngambil di alamnya. Jadi kita akan photoshoot mungkin di sawahnya, kebetulan lagi hijau ya, lagi ya mungkin bisa dibilang berapa bulan lagi atau berapa minggu lagi akan panen ya. Itu bagus banget untuk konsep Bali klasik. Kita mau mulai untuk photoshoot, mungkin bisa dilihat proses kita bagaimana kita melakukan photoshoot dengan tema adat Bali klasik. Oke, let's go. Jadi tadi kita sudah melakukan, kalau orang Bali bilang pelukatan. Jadi tadi ada sedikit ya hal-hal ganjil ya sebelum melakukan photoshoot biasa lah. Ini kan karena kita konsepnya Bali ya, adat Bali agak sedikit sakral. Jadi ya mungkin ada sedikit yang agak jahil-jahil. Jadi ya semoga shoot hari ini kita akan lancar. Jadi ini kita akan mulai karena kebetulan tadi si Awen sakit banget ya kepala di sini ini, nggak tahu kenapa, apa mungkin karena riasannya atau gimana. Jadi kita berharap ya lancar-lancar aja. Ini sekarang kita lagi persiapan. Kenapa ganjil nggak bilang prima? Karena ganjil. Jadi gimana diskusinya? Kita ngambil foto jadi roll ya kalau orang bilang, jadi matahari itu kita kasih asap, jadi nanti akan ada cahaya masuk gitu. Jadi fotonya kayak apa ya, artistik ya dikit ya. Ya kayak gitu sih. Jadi mataharinya kebakar ya, makanya keluar asap. Rambutnya yang kebakar, bukan matahari pak. Oh, sorry. Ya, bisa aja. Oke teman-teman, jadi di sini kita bareng Pak Swece atau Beli Swece. Jadi beliau yang ngelola di sini. Jadi buat teman-teman yang mau pre-wedding bisa kontak beliau. Nanti mungkin saya kasih nomor. Nanti ada nomornya di bawah yang pengen kesini misalnya, mungkin mau ya jalan-jalan di sini juga, taman rekreasi juga ya. Geriatri pre-wedding juga bisa. Jadi udah disediain gazebo juga, mungkin mau piknik apalah. Jadi banyak lah di sini, selain sawah di sini ada air terjun ya dikit ya. Di bawah sana. Oh di bawah sana juga ada air terjun tapi tidak terlalu besar sih. Oke mungkin gitu. Ya tak tolong bantuannya ya. Ya. Kita dibantu sama dia. Siap. Jadi fotografer kita nih perfect sekali guys. Oke. Mana Beli? Nah, iya nih aduh. Jadi dari sini kurang enak, dari sini juga kita kurang enak. Terus saya harus ke air, jadi biar perspektifnya pas. Semua apa kurang kan di enak. sini kan? Apa? Dingin, dingin sekali merendam. Kakinya merendam. Ngapain Pak? Ngapain Pak? Sampai gitu banget Pak? Totality ini. Oke, gimana hari ini? Ya, barusan kita habis photoshoot di Beringin. Jadi di Taman Sari Gandaria ini identik ya dengan Beringinnya yang besar. Jadi konsep adat Balinya masuk banget kalau di sini, terutama untuk Bali klasik yang tadi sebelumnya sempat saya bicarakan. Jadi kayak kesan kunonya itu
konsep kunonya itu di Beringin ini dapat banget. Terus tadi kita juga udah pakai properti kayak menggunakan jadi si cewek itu menggunakan kalau orang empeh ya, nampan. Nah, Bukan. Alat sangrai. apa namanya? New. Jadi jatuh tidak ada beras ya, jadi kayak ngebersihin beras tuh. Jadi cewek Hah? kayak gitu. Bersihin beras, iya beras bener. Dan dihilangin buang batunya. Nah, jadi cowoknya asik main suling. Itu filosofinya gimana, Pak? Jadi filosofinya itu kayak si cewek ini lagi bekerja, si cowok ini lagi kayak main musik itu memberi hiburan. Jadi konsep filosofinya akan fotonya seperti itu bicara. Jadi sambil dia tidak akan memberikan, cewek itu bekerja sendiri, dia akan menemani saat-saat susah juga. Mantap. Oke, photoshoot hari ini kita rasa udah cukup. Kita udah ada beberapa pose ya, dari pose di spot pertama kurang lebih ada 3 pose. Ini ada 1, 2 sama nari. Jadi total ada peralatan sampai 5 pose. Ya, ntar kita mau review hari ini. Semoga hasilnya memuaskan bagi klien ya. Jadi buat teman-teman juga yang mau ke Taman Sari Gandari untuk sekedar jalan-jalan, foto-foto, karena di sini asri banget. Jadi ada kolam pemandian juga, enak lah buat ngadem. Yatra boleh juga ya? Yatra boleh. Biasa di sini apa namanya, umat Hindu sering di sini juga. Selain yang non Hindu juga bebas juga boleh di sini berwisata. Jadi ini juga salah satu tempat wisata yang lagi digalakkan oleh pemerintah ya, untuk desa wisata. Jadi kita dukung program pemerintah untuk meningkatkan desa wisata, Mas. Oke, mungkin sekian vlog pre-wedding destination. Keren ya, pre-wedding destination. Nah, Mantap. kalau kalian suka terus sampai ada pesannya ke teman-teman, mungkin dapat referensi lah. Jangan lupa terus ikutin vlog kami, subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di vlog pre-wedding destination selanjutnya.